Untuk kali ini adalah panduan untuk menggunakan tombol atau fitur buat kwitansi di aplikasi LPJ Online ya. Klik tombol buat kwitansi maka akan membuka halaman seperti ini. Nah, sebelum dilanjutkan Bapak Ibu harus melakukan setting dulu di bagian ini ya. Sudah terima, kemudian dari sumber dana. Untuk settingnya mudah, ini tinggal di sidebar sebelah kiri ya. Di sini donatur tetapnya kita ganti misalkan dengan Bendahara Madrasah Aliyah Al Istiqomah Raja Desa misalkan ya. Nah, gitu. Kemudian sumber dananya bos reguler tahap 1 misalkan. Nah, maka otomatis ini akan berubah. Nah, kalau sudah setting seperti ini, nah adapun untuk bagian madrasah ini nanti otomatis ya sesuai dengan Bapak Ibu mendaftarkan nama madrasahnya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa, provinsinya apa. Ini otomatis ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nomor bukti, silahkan dipilih nomor bukti. Ini yang sudah disusun di tabel input belanja ya. Kalau yang lupa, nah tabel input belanja di sini nih ya. Pastikan tabel ini sudah ada isinya. Nah, ya. Nah, sudah ada isinya. Nah, kita lihat di sini. Nah, pilih. Nah, ini ya. Nah, gitu. Ketika dipilih nomor buktinya, maka akan otomatis di sini masuk ya. Ada jumlah uangnya berapa, terbilangnya ada, untuk pembayarannya apa. Oh iya, tadi lupa ini ya, tidak disimpan. Bendahara Madrasah Aliyah Al Istiqomah Raja Desa ya. Nah, kemudian ini bos reguler tahap 1. Nah, gitu ya. Nah, maka ini akan seperti ini. Di sini untuk pembayaran biaya belanja alat tulis kantor untuk kegiatan-kegiatan rutin bulan Maret tahun 2026 ya. Jadi setiap diganti nomor bukti maka di sini otomatis berganti ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah Bapak Ibu tinggal pilih apa yang akan dilampirkan di kwitansi pembayaran ini. Kalau misalkan ini biaya belanja alat tulis, berarti di sini cari tombolnya ada belanja ATK, tinggal diklik, maka secara otomatis lampirannya akan muncul di sini. Ini adalah nota pesanan yang disampaikan ke toko ya, ini tokonya gitu ya. Ini alat tulisnya sudah ada sesuai ya, tinggal satuannya misalkan ini paket gitu, diisikan banyaknya satu paket gitu, silahkan disesuaikan aja. Nah gitu ya. Nah ini bosnya periode Januari Juni betul ya. Nah kemudian ini dokumen nota belanja. Nah ini harus diinput secara manual barang-barang yang dibeli dari alat tulis tersebut. Misalkan spidol ya, banyaknya 10 buah, harganya misalkan 5.000 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada penggaris misalkan ya, 10 harganya 10.000 gitu ya. Kemudian misalkan lagi tinta ya, tintanya 10 harganya 25.000 misalkan. Nah, seperti itu. Terus sesuai dengan barang-barang yang dibeli oleh Bapak Ibu sesuai dengan notanya. Maka ini akan otomatis jumlahnya ke sini. Dan di halaman paling bawah ada halaman untuk menempelkan faktur atau nota. Ya, kalau misalkan mau di-scan dulu, bisa langsung diklik ini, kemudian cari ya di komputernya notanya di mana disimpannya ya. Nah, nanti langsung upload ke sini. Kalau misalkan nanti saja mau ditempel manual, berarti ini cukup di print saja, langsung di print. Kalau sudah tinggal klik tombol simpan ya. Nah, simpan maka ini otomatis akan menyimpan. Atau mau langsung dicetak, tinggal diklik cetak kwitansi ya. Nah, maka ini akan tercetak ya seperti itu. Nah, gitu. Akan ikut tercetak ya. Akan ikut tercetak kalau mau dicetak ya. Nah, kalau misalkan belanjanya yang kedua misalkan ini transport perjalanan dinas, berarti yang dilampirkannya itu adalah tombol SPPD. Nah, gitu ya. Ini ada surat perintah perjalanan dinasnya. Silakan tinggal di setting siapa yang diperintahnya, NIP-nya masukkan ya. Nah, ini data-datanya silahkan dimasukkan ya. Ini cukup satu kali hanya di awal saat penggunaan pertama kali saja untuk men-setting ini. Untuk penggunaan berikutnya datanya akan nanti tersimpan. Ini ada SPPD, ada surat tugasnya juga, kemudian laporan hasil perjalanannya. Nih ya. Jadi nanti yang sudah melakukan perjalanan itu harus membuat
laporan ya, kemudian foto dokumentasi ya, perjalanannya sampai ke tujuan gitu ya. Kemudian rincian biaya perjalanan dinas, misalkan tadi kan 150.000 nih ada ya transport. Kalau misalkan perjalanan dinasnya keluar kota kan berarti harus ada uang harian, misalkan transportnya, ada biaya penginapan, uang representasi ya, sewa kendaraan. Nah, ini dirinci gitu. Jadi sudah sangat komplit sekali ya untuk lampirannya ya, dan sudah disiapkan. Kalau misalkan yang ketiga ini adalah honor pelatih ekstrakurikuler. Nah, berarti di sini cari tombol yang ada honornya. Nah, honor apa ya? Honor eskul. Nah, di sini ada honor eskul. Klik ya, maka tampilannya akan beda lagi seperti ini. Nah, nama-nama pelatihnya tadi kan dan kawan-kawan ya, Ahmad dan kawan-kawan. Nah, nilai 3 juta ini untuk berapa orang? Silahkan tinggal diklik di sini, masukkan nama-nama pelatih yang mendapatkan honor tersebut. Nah, selain rincian daftar tanda terima honornya, di sini ada juga lampiran tanda daftar hadir. Ini akan otomatis terisi ya. Misalkan ditulis di sini Sudrajat ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu maka otomatis di sini ada muncul tuh ya, pelatih pramuka ya. Jadi di sini akan dimasukkan pelatih apa. Nah, ini tanda daftar hadirnya ya. Kemudian di sini juga ada penetapan pelatih. Jadi dilampiri dengan SK penetapan pelatih dan honornya gitu kan, ini sebagai bukti bahwa orang tersebut memang pelatih yang ditugaskan di lembaga kita untuk melatih, dan besaran honornya berapa ada di gitu ya. Jadi tidak hanya ditampilkan tanda terimanya saja, tetapi dilengkapi dengan dokumen yang lainnya yang dibutuhkan. Itu ya, terus ya. Jadi mudah, ini silahkan tinggal dipilih saja apa belanjanya dan dokumen apa yang akan dilampirkan. Ada ATK, ada belanja rehab ya. Bahkan di sini ada belanja kegiatan gitu ya. Ada belanja sewa. Belanja sewa di sini sudah dicantumkan surat perjanjian sewa menyewa barangnya. Jadi sangat komplit ya, sangat komplit dan sangat memudahkan. Oke, itu saja. Terima kasih.